Salam berkat Tuhan, saya Frater Brian, sekarang sedang menempuh pendidikan di Roma. Semoga saudara-saudara yang menyaksikan video ini berada dalam situasi yang sehat, senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan selama masa wabah virus corona ini. Melalui video ini saya ingin memberikan tanggapan, menjawab juga beberapa pertanyaan dari saudara-saudari terkait dengan pedang Santo Mikael. Banyak dari teman-teman kenalan saya bertanya, "Frater, apakah betul berita tentang dikeluarkannya pedang malaikat Mikael demi membasmi virus corona khususnya di Italia? Lalu apakah betul itu pedang dari Santo Mikael sendiri yang dikeluarkan? Bagaimana tanggapannya?" Melalui video ini saya akan coba jelaskan satu persatu supaya sedikit memberi pencerahan, sedikit menjadikan pemahaman yang baik demi iman kita selama wabah virus corona ini. Jadi yang kita jaga bukan hanya imun, tetapi juga iman dalam periode wabah ini. Semoga berkenan. Siapa Mikael itu? Oke, nama Mikael berarti adalah ia yang tampak seperti Tuhan. Mikael dikenal sebagai salah seorang malaikat pelindung. Bahkan dalam tradisi orang Yahudi, Mikael dipercaya sebagai malaikat tertinggi yang memimpin para malaikat lain melindungi orang-orang yang dipilih, menjadi simbol bantuan ilahi yang kuat kepada bangsa Israel. Dan ini terus kita bawa dalam iman Kristiani kita. Mikael menjadi pemimpin dari bala tentara surgawi. Santo Mikael dikaitkan juga dengan gelar malaikat agung, gelar yang sama yang ditujukan juga kepada Gabriel dan Rafael. Dalam Perjanjian Baru, Santo Mikael sang malaikat agung disajikan sebagai lawan iblis, pemenang pertempuran terakhir melawan setan dan para pendukungnya. Dalam ikonografi gereja atau penggambaran gereja, Santo Mikael sering digambarkan sebagai seorang pejuang yang membawa pedang atau tombak di tangannya, yang mengalahkan setan pada kakinya. Kadang digambarkan sebagai monster naga atau gambaran iblis. Dalam tradisi gereja, Santo Mikael juga mempunyai tugas menimbang jiwa setelah kematian. Karena alasan inilah dalam penggambaran juga seringkali selain membawa pedang, malaikat Mikael juga memegang neraca atau timbangan. Dalam penggambaran-penggambaran inilah sosok malaikat Mikael dimunculkan peranannya sebagai bala tentara Allah yang melawan segala keburukan. Keburukan di sini bisa digambarkan sebagai setan, roh jahat, iblis, penyakit, wabah. Sehingga kemudian malaikat Mikael menjadi andalan atau tempat devosi orang-orang beriman ketika terjadi keburukan yang melanda dunia. Santuario atau tempat peziarahan malaikat Mikael ini sudah ada sejak lama, bahkan dikatakan antara akhir abad ke-5 dan awal abad ke-6. Letaknya adalah di Gunung Gargano, Puglia, Italia. Tempat peziarahan ini menarik dan terkenal karena dikatakan malaikat Mikael sendiri pernah menampakkan diri di sini, dan juga tempatnya juga sangat indah karena terletak di Gua Bukit Kapur yang terletak di pegunungan Gargano. Sehingga hal ini menarik banyak peziarah rohani untuk datang dan berdoa kepada malaikat Mikael di tempat ini. Saking terkenalnya tempat peziarahan ini, bahkan dalam sejarah Padre Pio sendiri berkata kepada orang-orang yang datang kepadanya, "Sebelum kamu datang kepadaku ke sini, pergilah ke Gunung San Angelo. Mintalah pertolongan dan perlindungan dari malaikat agung Mikael. Baru kemudian kamu datang ke sini," ujar Padre Pio. Berdasarkan semangat inilah, kemudian pada tanggal 5 April 2020, Santuario atau tempat peziarahan Santo Mikael Malaikat Agung mengadakan permohonan bersama serta pemberkatan terkait permohonan supaya wabah corona ini segera berakhir. Namun sayangnya berita yang banyak diekspos adalah
pedang Santo Mikael yang dikeluarkan. Padahal faktanya, pedang ini hanyalah pedang yang diberkati bersama dengan patung sebagai sakramentali, benda-benda yang diberkati oleh imam sebagai sarana untuk berdoa. Orang hanya terpaku pada pedang ini, tetapi melupakan bahwa dalam doa permohonan dan berkat ini yang menjadi fokus utama adalah monstran yang berisi sakramen Maha Kudus. Monstran inilah yang memiliki kedudukan lebih tinggi sebetulnya dibandingkan pedang Santo Mikael. Di dalam video sebetulnya kita bisa melihat bahwa imam itu bukan hanya sekedar mengeluarkan pedang lalu berjalan keluar mengarak, tetapi juga bersama pedang itu ada juga salib, ada juga monstran sakramen Maha Kudus yang dibawa untuk memberkati kota dan dunia. Dan fokus utama dari perarakan itu adalah monstran berisi sakramen Maha Kudus yang menjadi pusat dari doa dan permohonan hari itu. Ada beberapa yang mengatakan juga, ini pedang yang dikeluarkan setelah sekian lama disimpan dan memerangi wabah. Wabah yang terakhir berhasil dituntaskan oleh karena bantuan pedang ini. Namun saya mengatakan bahwa berita ini tidak tepat. Karena pada tahun 2017-2018 pedang ini juga dikeluarkan demi doa bersama. Seringkali kita salah menempatkan kepada siapa kita harus berdoa. Malaikat Mikael sebagai bala tentara Allah memang akan membantu kita untuk memerangi wabah dan virus yang ada di dunia ini. Tetapi yang utama adalah sakramen Maha Kudus yang menjadi kehadiran nyata Tuhan di tengah kita. Sehingga kabar yang selama ini beredar, pedang malaikat Mikael akan mengakhiri semua, bagi saya juga kurang tepat. Karena hanya kepada Tuhanlah kita bergantung. Dan malaikat Mikael sebagai bala tentara Allah akan membantu kita memerangi wabah yang terjadi di dunia ini. Semoga kita semua meletakkan secara tepat apa yang menjadi porsinya. Ketika saya mempelajari, mencari bahan tentang berita pedang malaikat Mikael ini, saya juga menemukan hal yang menarik. Ternyata di santuario ini diadakan juga doa bersama secara streaming. Ada novena, ada adorasi hening yang bisa kita ikuti bersama. Dan bahkan ketika saya mencoba melihat di channel YouTube dari santuario ini, ada sampai sekitar 7.000-8.000 pengunjung dalam sekali doa streaming bersama. Mungkin bisa menjadi kerinduan bagi teman-teman yang ingin adorasi, yang ingin mengikuti novena bersama. Kita berdoa bersama dalam keyakinan iman supaya wabah ini segera berakhir. Dalam perlindungan Tuhan, doa-doa kita akan dikabulkan. Nanti akan saya tampilkan link di bagian deskripsi video di bawah. Bisa dilihat di channel YouTube, nanti deskripsinya akan muncul di bawah video ini. Semoga berkenan, tetap berteguh pada Tuhan, tetap sehat dan berpengharapan. Kita semua saling mendoakan. Tuhan memberkati kita semua.